Perkenalkan, Wulandari Kusumadianingrum. Nama panggilan Lilis, sesuai nama warung saya, Warung Selat Mbak Lis. Ini adalah Pak Firmansyah, penerima tamu di Warung Selat Mbak Lis. Ini dari akulturasi Belanda sama Jawa. Waktu menjajah di Jawa khususnya itu kan makanannya enak-enak, termasuk salad. Salad itu kalau di Belanda itu buah, artinya sayur-sayuran. Tapi dia nggak mau kalah sama noni Belanda. Jadi namanya salad, tapi orang Jawa itu niru namanya selat. Selat Solo pertama kali muncul di Indonesia dibawa oleh pengaruh penjajahan Belanda. Atau spesifiknya, pertama kali muncul ketika Benteng Vastenburg yang berlokasi di hadapan Gapura Keraton Surakarta mulai didirikan. Makanan ini merupakan produk dari pertemuan dan rapat yang sering dilakukan oleh pihak keraton dan pihak Belanda. Pada pertemuan tersebut selalu tersaji makanan yang kurang cocok, di mana orang Belanda harus disediakan daging ketika makan, sedangkan pihak keraton terbiasa mengonsumsi makanan dengan sajian sayur. Pada akhirnya, makanan selat tidak hanya disajikan oleh bangsawan dari Belanda dan Keraton Solo, tetapi berkembang sampai saat ini menjadi salah satu menu makanan yang wajib disajikan dalam acara hajatan di daerah Solo. Selat Mbak Lis menjadi tempat makan sajian selat Solo yang paling dikenali oleh masyarakat semenjak berdirinya pada tahun 1987, yang mana awalnya pelanggan pertamanya merupakan anak-anak kecil dari sekolahan, hingga saat ini banyaknya kunjungan oleh publik figur bahkan artis terkenal dari luar kota. Yang beli itu anak-anak TK. Jadi dekat sekolahan sini toh, sekolahan TK. Itu kalau siang hari itu maem tempat saya sama orang tuanya. Terus orang tuanya itu kembali lagi ke sekolahan, ngulai gurunya. Lah gurunya ngelarisi saya, terus gurunya ngomong ke tetangganya. Saat itu Selat Solo Mbak Lis menjadi dikenal banyak orang melalui rekomendasi dari pelanggan-pelanggan Mbak Lis, atau bisa disebut dengan word of mouth. Sedangkan di era serba digital saat ini, penyebaran informasi menjadi pesat dan melebar melalui media sosial. Bahkan tak sedikit pelanggan dari luar rela datang jauh ke Solo. Selain untuk menyantap makanan tersebut, ternyata tertarik dengan suasana warung makan Mbak Lis yang dinilai menjadi spot foto yang unik, seperti penggunaan meja keramik cantik dan nama-nama meja yang juga nyentrik di telinga. Itu namanya meja ada, meja Inul. Jadi tahun 2003 itu goyangin ngebor Inul. Terkenal, temboknya saya broke untuk lesehan. Terus berikutnya ini saya broke lagi, namanya Mertua Menantu sama Gali dan Ratna. Jadi itu film kesukaan saya waktu Rano Karno sama Yesi Gusman. Itu ya tahun 80-an, untuk kenangan aja. Nonton. Dari survei yang telah kita lakukan secara langsung, Warung Selat Solo Mbak Lis memiliki bangunan khas dengan ornamental yang unik serta estetik, sehingga memikat mata para pengunjung. Dan warung selat ini sudah berdiri kurang lebih 36 tahun. Warung Selat Solo Mbak Lis ini sudah terkenal baik oleh warga lokal hingga internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan yang dilakukan oleh para turis asing dari mancanegara ke warung Selat Mbak Lis ini. Di luar negeri ada, dari Australia itu gambarnya ada, dari Jepang. Kalau yang bisa menguasai bahasa Inggris, kalau nggak pakai bahasa Tarsan aja, bahasa isyarat, pakai yang gampang-gampang aja, pakai tulisan aja. Kalau nominal kasih harga aja. Itu. Kalau yang bisa bahasa Inggris ya ada masalah. Yang pakai 100, 1000 apa atau berapa. Berawal dari kegemaran hingga sukses seperti saat sekarang ini, Warung Selat Mbak Lis yang udah didirikan dari tahun 1987 sampai 2023 saat ini, bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dan tentunya terdapat banyak kisah yang sudah dilalui oleh Mbak Lis selaku pemilik warung Selat Solo. Mulai dari kasus penipuan hingga penggelapan dana. Depan rumah saya itu, yang tutupan itu, ngasih saya kasir. Itu balik saya sendiri. Jadi cerita sisi lain selat. Lis kowe tak kei kasir, gelem opo ora. Saya tuh nggak enak hati, wong Jawa kan ra enak toh, adu arep dikei balik dhewe. Begitu saya salaman langsung sama orangnya, hatiku kok ora srek. 2007 sampai 2016. Nota-nota tamu itu dibawa kasir saya, seuangnya, setasnya. Akhirnya mau saya laporkan polisi karena tak total kayak banget. Tapi sekarang dia sanksi sosial, meskipun nggak di penjara, semua orang sudah tahu. Tahun 2020-an itu corona.
Itu corona baru mulai. mulai tutup lagi, telung sasi mau bayangke Mbak. Terus piye pendapatannya kan ndak ada, padahal karyan-karyan tak mulih ke kabeh. Nyangkut ngendi desa-desa habis digenjreng dorak arik sama kasir, tutup, buka pelan-pelan kena corona lagi. Oh, jadi memang kendalanya jungkir balik emang dari nol. Era pandemi COVID-19 memaksakan semua pembelian melalui platform online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selain itu, keberadaan artificial intelligence juga berpengaruh besar, dibuktikan adanya media sosial serta banyaknya tokoh figur yang membuat konten mengenai warung selat Mbak Lis, baik melalui platform YouTube, TikTok, bahkan Instagram. Penyebaran konten tersebut tersebar luas berkat adanya algoritma komputer, sehingga cenderung muncul pada audiens yang sedang tertarik mencari spot makanan sekaligus foto yang enak dan juga menarik. Berikut adalah salah satu pelanggan yang berhasil kami wawancara. Perkenalkan, nama aku Wulan dari Solo. Dulu udah pernah makan ke sini sih, tapi karena makanannya enak, jadi aku makan lagi di sini gitu. Dulu tuh kayaknya aku scroll TikTok gitu kan, terus ada muncul di FYP nih makanan yang ada di Solo gitu. Kayaknya gitu sih. Terus karena kelihatannya menarik, jadi aku datang aja ke sini coba-coba gitu. Taunya enak. AI menurut aku berpengaruh ya Mbak, soalnya AI itu mencakup banyak hal kayak sosial media, kayak TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya yang bakal membantu memblow up informasi terkait makanan yang tipe-tipenya UMKM gitu ya. Terus karena bisa memblow up, makanya makanan-makanan yang di blow up itu bisa tetap lestari, juga bisa dikenal masyarakat umum, sehingga menurutku AI itu penting sehingga orang-orang nggak bakal lupa gitu. Banyaknya perubahan yang terjadi dalam perkembangan kehadiran selat Solo hingga warung selat Mbak Lis yang menjadi makanan selat Solo favorit nomor 1 juga tak luput dari adanya artificial intelligence serta keadaan sosial yang awalnya selat Solo menjadi makanan utama oleh para bangsawan menjadi makanan wajib yang disajikan dalam acara adat atau hajatan di daerah Solo, dan tentunya juga menjadi makanan khas Solo. Dibuktikan juga ketika masih belum memasuki era digital, warung selat Mbak Lis mendapatkan pelanggan dari rekomendasi pelanggan sebelumnya melalui mulut ke mulut. Kemudian terkoneksi lebih luas ketika era digital mulai naik pesat atau eranya media sosial dan internet yang saat ini menjadi komponen terpenting dalam berbagai aspek kehidupan.